Oke, baik, sebelum perkenalkan nama lengkap saya Irenus Kristanto Bia dengan nomor 2320099 kelas C prodi Fisika. Baik, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah strategi pembelajaran Pinterest Orkes. Oke, baik, di sini kita akan mulai masuk ke materinya. Di sini ada 7 poin penting yang harus perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari ya. Baik, saya akan masuk ke poin yang pertama, itu pembahasannya tentang bagaimana strategi guru menerapkan materi pembelajaran. Oke, jadi di sini kita harus ketahui dulu tujuan, langkah-langkah, contoh. Jadi ada tujuan pembelajaran, kemudian ada juga langkah-langkah pembelajaran. Jadi di saat kita belajar tuh langkah-langkahnya apa dulu? Kita harus tahu dan pahami betul-betul agar bisa dilaksanakan dengan seksama. Ya, di sini contohnya ya, seperti contohnya tentang permainan sepak bola. Bola apa saja, bola kasti, bola voli, bola basket, bola tergantung. Jadi saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu bola kasti. Untuk anak-anak kita memiliki bola kasti, berarti kita harus apa? Contohnya memodifikasi dengan alat yang ada. Alat apa saja yang intinya bisa untuk kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut tanpa mengganggu konsentrasi anak-anak atau siswa. Kurang lebih seperti itu. Poin-poin yang kedua itu ya tentang bagaimana strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita harus tahu dulu, kita harus ada keterampilan dan belajar. Jadi kita contoh keterampilan itu dari murid siswa. Jadi dia keterampilannya apa, dia bisa menjadi apa. Dari kita harus melihat itu. Jadi dia juga harus di satu sisi keterampilan, dia juga harus bisa belajar, untuk bisa mengetahui, belajar untuk bisa mengerti dan bisa melakukan keterampilan apa yang dia mau rekreasi, begitu seperti itu contohnya. Yang ketiga itu bagaimana strategi guru menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan tingkat belajar siswa. Di sini ada permainan dan materi. Oke. Jadi di sini permainan tergantung mau permainan apa, harus sesuai kebutuhan dan peralatan yang ada di sekolah. Jadi contoh seperti kita mau main bola kaki, tapi peralatannya di sekolah tidak mumpuni. Contoh seperti bola saja, bola, lapangan, tiang, gawang, semua tidak mendukung. Jadi bagaimana supaya anak-anak bisa terus belajar dan bisa melakukan permainan tersebut? Bagaimana? Jadi situ kita harus berpikir tingkat tinggi juga. Yang kedua itu materi ya. Dari sini materi itu harus apa? Dia punya contohnya seperti harus komparatif. Jadi dalam artinya itu membuat kelompok, adanya kerjasama tim. Dari sini contoh kita sebagai guru memberikan mereka membagikan kelompok. Jadi di situ mereka harus tahu juga mereka harus melakukan apa di saat kelompok masing-masing mereka itu. Jadi di situ kita harus menjelaskan, kemudian mereka bersama kelompok itu mendiskusi dan membahas materi yang akan mereka kerjakan. Oke. Seperti itu. Yang keempat itu ada bagaimana strategi meningkatkan keterampilan berpikir tingkat siswa. Oke. Jadi di sini kita harus tahu siswa itu cara berpikirnya itu seperti apa, tingkat berpikirnya itu sampai di mana. Jadi di sini contohnya kita harus menyesuaikan, harus relevan. Kita harus sesuaikan materi yang dibahas agar mereka bisa tahu dan bisa memodifikasi. Contohnya memodifikasi apa? Jadi mereka kita menjelaskan mereka secara detail, mereka bisa mengerti secara terperinci seperti itu ya. Alat-alat apa dan sebagainya seperti itu. Jadi
ada peralatan juga yang harus digunakan di sekolah untuk bermain. Nah, kita harus sesuaikan sehingga teorinya dapat. Kita harus sesuaikan agar teorinya dapat juga kan praktiknya juga dapat. Jadi di situ mereka seimbang. Jadi contoh praktik tidak dapat, teorinya juga tidak dapat. Jadi seperti itu. Jadi kedua-duanya seimbang. Dari situ murid bisa mencerna, bisa mengerti dan mencerna materi dan praktiknya tersebut, bisa seksama begitu. Untuk ya seperti itu. Kemudian bagaimana strategi guru meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Nah, dari sini ada dua, yaitu lingkungan. Kita harus tahu komunikasi antara murid dan guru. Nah, dari sini kita sebagai guru harus menciptakan suasana lingkungan yang aman agar murid bisa nyaman belajar, komunikasi yang baik. Kita harus memberikan mereka itu arahan yang baik. Jadi kita sebagai guru juga harus tahu murid punya sikap watak itu seperti apa. Jadi kita jangan pakai kita punya contoh, kita punya egoisnya itu kita jangan terapkan di sekolah, nanti murid bisa terpengaruh. Jadi sini lingkungannya itu sangat penting sekali. Contohnya di luar sekolah, otomatis di rumah. Di rumah itu kan orang tua yang melihat mereka. Jadi contoh kalau orang tua tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak, jadi anak keluar bergaul sana situ dan terpengaruh di lingkungan luar. Jadi kan tidak mungkin di setiap lingkungan ini ada yang ya mungkin bisa yang baik, buruk, itu semua ada. Jadi ya untuk itu ya yang pentingnya itu ya sebagai orang tua harus melihat anak-anaknya untuk bisa menyusukan lingkungan, jangan terlalu terpengaruh oleh lingkungan yang bisa membahayakan diri sendiri. Di satu sisi juga di sekolah juga seperti itu. Sebagai guru harus bisa mendidik anak dan bisa membimbing dia agar bisa menuju ke jenjang perubahan yang lebih baik lagi. Jadi situ kita harus komunikasi dengan murid itu harus perlu. Komunikasi kita itu harus bisa agar mereka bisa mengerti dan bisa mencerna apa yang kita jelaskan atau kita berikan sebuah motivasi atau sebagainya seperti itu. Nah, baik yang keenam itu bagaimana strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan atau psikomotorik siswa. Jadi di sini kita harus selalu melibatkan siswa dalam melakukan gerakan-gerakan. Contoh gerakan apa saja, intinya bisa membuat mereka tuh dapat mengeluarkan keringat, bisa melakukan kebugaran seperti itu. Jadi di sini guru juga harus mampu mendemonstrasikan kegiatan olahraga. Jadi olahraga apa saja ya, mau dalam bentuk gerakan apa saja, intinya di situ bisa mereka bisa melakukan sebuah gerakan. Jadi di sini yang akan dilakukan itu praktek adanya kerjasama antara guru dan siswa. Jadi di sini di satu sisi guru dan siswa ini harus bisa berkomunikasi, jadi ada kerjasama. Contoh, saya berikan contoh ya. Contohnya seperti kita dalam satu tim sepak bola. Itu kita dalam satu tim itu akan ada 11 orang. Satu kiper dan 10 pemain. Jadi 10 pemain yang di dalam lapangan itu harus mempercayai satu kapten. Yaitu dia itu sebagai ujung tombak, jadi dia sebagai pemimpin di situ. Jadi ketika dia membicarakan atau memberikan instruksi untuk kita, jadi kita semua harus mendengar. Dari situ kita perlu kerjasama agar bisa semua penyampaian dari belah pihak satu ke satu itu bisa dicerna, bisa dimengerti. Jadi contohnya seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa kerjasama. Kerjasama itu perlu agar apa yang kita lakukan, apa yang kita tujukan, kita harapkan itu bisa tercapai, bisa terwujud seperti itu. Dan di sini kita harus bisa berpikir lebih dewasa lagi agar
bisa tercapai begitu. Harus optimis, ya kata yang lebih spesifiknya itu harus optimis. Oke, yang ketujuh itu bagaimana strategi guru memperbaiki strategi pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi yang terakhir ini, jadi di sini ada dua, yaitu kita harus memperbaiki melalui pembelajarannya. Dari sini contoh pembelajarannya, kita memberikan instruksi seperti ini, dia di sana melakukannya beda dari apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dari sini kita harus memberikan dia instruksi atau arahan yang baik agar dia bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Seperti itu. Jadi yang kedua itu harus mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi di sini contoh di sekolah ada kegiatan, contoh kegiatan drum band atau kegiatan gerak jalan atau ada event-event di sepak bola atau ada yang lain sebagainya. Itu kita sebagai guru harus berpartisipasi juga untuk mereka siswa. Kita memberikan pengumuman di saat kayak contoh apel pagi, kita memberikan pengumuman. Jadi di sini kan di saat itu kan semua murid berkumpul di lapangan, jadi kita bisa memberikan mereka informasi. Jadi siapa saja mau ikut kegiatan pasti mereka akan bisa mendaftarkan diri mereka ke kita guru sebagai guru. Dari situ mereka bisa mendapatkan kesempatan agar bisa mengikuti kegiatan kegiatan olahraga atau musika atau yang lain sebagainya. Kan mereka bisa dapat pengalaman itu di situ juga. Mereka bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan motivasi dari luar. Jadi di situ ada hal baik juga di situ. Jadi kita sebagai guru dan orang tua harus mendukung mereka agar kedepannya mereka bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sekian saja materi yang saya berikan ya. Mungkin ada kekurangan atau ada salah kalimat atau bahasa, ya begitu saja. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Jadi baik, di sini itu saja yang 7 poin-poinnya yang saya jelaskan. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Salam.